Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa dengan saya, Halim Nuswantoro, penyuluh anti korupsi di Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 1. Hari ini kita akan ada podcast perdana beriman. Berbicara integritas itu menyenangkan. Spesial untuk hari ini sebagai pembuka rangkaian podcast beriman dalam rangka Road to Hakordia 2024, kita kedatangan tamu spesial, yakni Master Laili. Selamat pagi, Master Laili. Master Laili ini adalah Ketua Umum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi atau PAKSI se-Provinsi Jawa Timur ya, Master ya. Sejak kapan dipilihnya? Atau sejak bertugasnya? Jadi ketua di September 2024. Oh, September 2024. Oh, Iya, masih 2 bulan yang lalu ya? 2 Tiga bulan bulan yang yang lalu ya? lalu. Oh, siap, siap, siap. Jadi ini mungkin perdana ya podcast Dana, benar. sebagai Ketua Umum Komunitas Paksi di Provinsi Jatim 1. Master Laili saat ini bertugas di Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang sebenarnya kantornya bersebelahan ya, Master ya? Tetanggaan. Tetanggaan. Nah, Sobat Integritas, kami akan menggunakan sebutan master karena katanya master itu masih Masih terus terus belajar ya, belajar. Master ya. Sebagai seorang penyuluh anti korupsi, kita akan terus belajar. Nah, Master, boleh nggak diceritain latar belakangnya sebagai Ketua Umum Paksi Sejatim Raya ini bagaimana sih, Master? Monggo, Master. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Oh iya, maksudnya Oke, jujur, kompeten, kompeten, berdaya, berdaya. gitu ya. Oke. Jadi saya menjadi penyuluh anti korupsi itu di tahun 2019, Master. Oke. Dari 2019, Hmm. kemudian ada kepengurusan yang pertama oleh Master Badrul, cuman akhirnya di yang ini karena memang posisi ada di provinsi, Mm-mm. jadi mungkin koordinasi akan lebih bagus kalau Kalau ada. saya. Oh, siap, baik. Tapi kalau berkutat dengan hal-hal yang sifatnya mendorong integritas atau hal-hal yang sifatnya apa ya, menggaungkan semangat anti korupsi tentunya nggak cuma 3 bulan yang lalu toh, Master Enggak, ya. Nah, ini enggak. mungkin boleh Ceritanya diceritakan. agak panjang Oh, sih panjang itu, ya. Kita punya iya. 3 jam kayaknya, Master. Oke. Jadi memang apa ya? Kalau ASN itu identik dengan korupsi mungkin, Baik. karena tempat kejadian perkara korupsi itu lebih banyak di pemerintahan. Iya, ini sangat memprihatinkan Sangat sebenarnya. memprihatinkan, Baik. benar. Jadi eh, itu pada saat saya menjadi ASN pertama tahun 2002, Mm-mm. kemudian waktu saya sudah punya jabatan nih, gitu, Mm-mm. punya Quote and quote jabatan gitu ya. gitu di 2011-an Iya. ya. Saya merasakan bagaimana pengelola anggaran itu harus berperang dengan sistem. Risiko. Nah, Nah, dengan sistem. ini sistem. Pada saat kita pingin bersih, Mm-mm. sistemnya ternyata masih abu-abu lah. Saya Oke, nggak bilang ya. hitam ya, masih Iya, abu-abu. iya, iya. Jadi disitulah mulai apa ya, terasa banget gitu loh. Mm. Jadi jiwa saya untuk nggak mau saya terlibat gitu, Mm-mm. itu sudah mulai di situ. Kemudian akhirnya kenapa saya profesi awal saya sebagai seorang apoteker, Oh, apoteker. iya, Luar biasa. berubah menjadi seorang auditor gitu. Oke, sama-sama A sih ya. Iya, Cuma sama-sama. kayaknya beda karakter. Sama itu juga asosiasinya sama. Oh gitu ya? Ikatan Apoteker Indonesia sama Ikatan Akuntansi, tapi nggak masuk. Tapi kalau auditor kan di bawah IAI kan. Iya, 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 Jadi iya, iya, sama-sama iya. IAI-nya, Oh Pak. iya, 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 iya. Cuma beda Sama-sama stream gitu IAI, ya. ya, beda Siap. ya. Jadi di situ. Jadi pada saat saya berubah menjadi auditor, di situ lebih mudah saya untuk mengimplementasikan apa ya, kayak semacam jati diri, Oke. semacam apa ya, keyakinan bahwa Mm-mm. ini tuh nggak boleh. Itu lebih mudah saya mengimplementasikan menjadi seorang auditor. Karena Karena ada tugasnya memang untuk otorisasi di menegakkan, situ ya. iya. Betul, betul, Untuk. betul, betul. Jadi itu latar belakangnya. Jadi ya bermula dari pengalaman yang ternyata memang berat untuk dilalui ya, lika-likunya berseberangan dengan sistem. Bayangkan sistem segitu besarnya kan, kalau saya seorang diri kan memang Nggak sulit mungkin, gitu. betul. Tetapi kalau saya seorang diri juga, kalau akhirnya kita menyerah dengan sistem, Mm-mm, mm. menyerah dalam sistem dalam artian ya sudahlah saya ikut aja kapan baiknya gitu. Iya, iya, betul, Ya kan? betul, betul, betul. Jadi ya memang harus dimulai dari Mm-mm. persen yang akhirnya nanti sistem itu juga akan semoga segera berubah.
Baik. Jadi intinya bagaimana pesan idealisme atau Itu harus upaya tetap untuk itu harus dipegang tetap dipegang meskipun ya gitu ya. berbeda arus kan. Heeh. Bayangin kalau arusnya ke sana kita ke sini itu Ya. Nggak sangat mudah. melelahkan. Betul. Nggih, ya. Tapi itu harus tetap dijalankan. Betul. Nah, kalau dilihat dari hal yang ingin jenengan perjuangkan atau kita sama-sama ingin perjuangkan gitu ya. Kemudian di sini ada komunitas penyuluh anti korupsi yang mungkin secara ideal didesain untuk menyampaikan pesan-pesan itu Ya, gitu ya, baik secara internal kepada sistem ataupun membawa misi itu lebih luas dampaknya. Menurut jenengan bagaimana upaya yang dilakukan sebagai seorang ketua komunitas paksi ini di Provinsi Jatim terutama ya, tidak hanya sekedar karena otorisasi atau jabatan yang sekarang dipegang, bisa memberdayakan hal tersebut, Master? oke. Jadi kalau ketua saya memikirkannya saya bukan lagi di teknis ya Pak Halim, Nggih. di Master Halim. Nggih. Jadi saya tidak memikirkan bagaimana saya harus menyuluh, tetapi sebagai ketua saya lebih memikirkan koordinasi. Bagaimana saya harus bisa membuat kegiatan yang bisa memberdayakan semua paksi, terutama paksi yang bukan ASN ya. Ya. Karena paksi bukan ASN itu selalu terbentur dengan biaya ya. Jadi kita sebagai seorang paksi itu memang kalau dibilang itu harusnya tulus gitu ya, nothing tulus gitu, karena kan memang ini passion kita, keinginan kita, kerelaan ya. hati. Ya, cuman kayak apapun kan tetap butuh biaya untuk transport kayak gitu ya. Jadi kegiatan. Jadi saya di sini saya sudah tidak memikirkan saya harus menyuluh ke sana kemari, tetapi yang saya pikirkan adalah saya harus bisa berkoordinasi, saya harus bisa mencarikan kegiatan, saya harus bisa bekerja sama dengan ini itu untuk memudahkan teman-teman paksi se-Jawa Timur bisa bergerak lebih leluasa, bisa lebih berdaya. Iya, termasuk seperti ini ya. Iya. Bagaimana kita menyampaikan pesan Nggih. integritas Iya. kepada khalayak ramai gitu Iya. ya, Master ya. Iya. Nah, kalau dari pengalaman Master sendiri, baik secara profesional maupun sebagai ketua paksi atau selama ini juga terlibat sebagai komunitas paksi di Jatim gitu ya. Hal yang paling kritikal, yang paling penting sebagai faktor yang mendorong terjadinya fraud atau korupsi selama ini apa kira-kira, Master? Kalau saya lihat sebenarnya adalah di need, kebutuhan. Need. Nah, Oke. cuman kebutuhan itu juga didasari dari apa ya? Akhirnya jatuhnya keserakahan. Keserakahan. Karena semua koruptor itu bukan orang miskin. Biasanya gitu ya? Iya. Gitu ya. Semua koruptor itu bukan orang miskin, cuman dia serakah. Dan itu kenapa akhirnya menjadi saya nggak bilang budaya ya, kayak semacam hal yang semakin terasa biasa. Kayak korupsi itu semakin mengakar. Karena mengakar kenapa? Karena orang yang di bawah-bawah masyarakat itu banyak yang melakukan korupsi, meskipun itu petty corruption. Ya, kayak melanggar integritas itu kan kayak sesuatu yang dianggap iya, normal akhirnya gitu normal, ya. Ada normalisasi. pembenaran atas itu ya, Mas. Saya lihatnya karena memang masyarakat kita karena kemajuan teknologi, jadi semua bisa melihat. Dalam artian saya di sini orang Jakarta bisa melihat, orang di mana bisa melihat. Jadi gaya hidup sih. Ya. Antara pendidikan, moral, sama kemajuan teknologi itu tidak seimbang. Jadi pendidikannya mungkin sekarang nggak tahu ya kenapa sistemnya kayak gitu, moral juga kurang dikuatkan. Habis itu gaya hidup itu semakin di flexing itu kan sangat biasa, dan itu kayak sebuah standar bahwa kamu kalau tidak ini kamu nggak keren. Ya. Saya lihatnya di masyarakat ya, ini bukan di pemerintahan ya, sudah di masyarakat yang saya lihat korupsi yang sifatnya petty corruption tadi. Jadi itu yang membuat bahwa masyarakat sekarang itu melihatnya bahwa keren itu ya yang adalah kayak gini, hal yang diasosiasikan dengan material. Gitu. Nah, itu yang membuat semua orang berlomba-lomba untuk meraih itu dan kemudian mempertontonkan itu gitu. Jadi hal yang kayak semacam kalau nggak begitu nggak keren gitu. Nah, itu yang memicu sebenarnya kebutuhan yang bukan kebutuhan dasar. Cuma kebutuhan untuk eksis. Iya. Nah, itu kan didasari dari bagaimana pendidikan dia, bagaimana moral dia. Betul. Saya melihatnya seperti itu, dan itu
peran Paksi sangat besar di situ, karena kita sudah nggak lihat tempatnya ada di pemerintahan atau enggak ya, itu adalah di masyarakat. Kita bisa bangun itu dari mulai anak-anak, ya, dari mulai mungkin masyarakat secara umum, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu berperan penting karena ibu rumah tangga itu yang mendidik anak-anak kita. Betul. Nah, itu yang mungkin kurang menjadi perhatian dari Paksi, karena Paksi hanya lebih fokusnya ke tempat kejadian perkara korupsi di pemerintahan. Bukan apa ya, Iya, root cause-nya tidak bisa melihat betul. kenapa seperti itu. Padahal semua ASN itu pasti punya rumah, punya keluarga. Ya, sumbernya dari situ mungkin kenapa dia ingin korupsi gitu. Betul. Master, sedikit kalau kita kembali lagi tadi ngomongin ada istilah moral gitu ya. Kalau narik lagi moral, mungkin dalam implementasinya harusnya kita tahu adanya etika. Saya tuh tertarik kalau ngomongin etika publik sebagai pejabat publik ataupun sebagai birokrat gitu ya, atau sebagai, kalau dalam arti wacana yang lebih luas, politisi gitu ya. Nampaknya juga itu akan menjadi teladan bagi masyarakat ketika pemberi layanan ini atau kita sebagai aparatur sipil negara itu tidak mampu memberikan teladan etika kepada publik gitu ya. Mungkin akhirnya publik meniru gitu ya. Bagaimana Master melihat itu, Master? Fenomena itu, Master. Dan fenomena itu sudah terjadi di seluruh negara ini, di seluruh bagian negara ini. Saya juga kadang itu hopeless ya. Hopeless kalau kita lagi menyuluh itu audiensnya tanya, kenapa itu si A seperti ini? Padahal dia sudah sangat kompeten dalam hal anti korupsi. Kenapa si B seperti ini dibiarkan? Nah, itu. Jadi akhirnya jalan yang kita pilih adalah yang kita selalu ungkit, yang selalu kita bangun ke masyarakat waktu penyuluhan adalah fokuslah ke dirimu sendiri untuk menjadi pribadi yang baik. Karena kalau sudah melihat fenomena pejabat atau public figure itu kan kurang ada yang bisa menjadi contoh ya. Akhirnya gitu ya. Akhirnya kita lihat itu selalu ada miss-nya, sedikit-sedikit itu selalu ada miss-nya gitu. Jadi kayak ya bangunlah diri sendiri gitu aja gitu. Dan kalau dilihat dari sisi teknologi tadi jenengan juga menyinggung masalah itu, Master, gitu ya. Dengan adanya tren sosial media gitu ya, akhirnya kan etika itu akhirnya bergeser. Yang mungkin dulu itu satu hal yang tabu, baik secara moral gitu ya, harusnya diutamakan. Ini akhirnya hal-hal yang tabu menjadi satu hal yang biasa, lumrah, atau malah bahkan menjadi tren gitu ya. Kayak misalnya eksis gitu ya. Kemudian mereka ingin berfoto dengan mobil mewah. Jadi atau dengan kehidupan nilai integritas sederhana itu sudah hilang. Betul. Nilai integritas sederhana itu sudah nggak ada. Jadi mereka lihatnya. Jadi gini, Master, kesulitan yang saya rasakan pada saat menyuluh itu adalah target ya. Jadi target kalau yang untuk pemerintahan mungkin ya, yang orang-orang dewasa itu kadang kalau saya tidak menyinggung akhirat itu sulit klik di dalam hatinya. Ya. Tadi ngomongin moral kan ngomongin akhirat ya gitu ya. Karena kalau mereka sudah dewasa, mereka sudah mature dan mereka sudah menerapkan itu menjadi kayak semacam gaya hidup, itu nggak bisa. Karena mereka nggak melanggar moral etika masyarakat ya, mereka tidak. Tapi kan sebenarnya perbuatan mereka hanya diketahui oleh dia dan Tuhan. Betul. Nyolongnya, korupsinya itu kan nggak kelihatan, terstruktur rapi, tidak kelihatan. Nah, untuk mengulik orang-orang maksudnya yang sudah dewasa dan mature seperti ini, akhirnya kita balikinnya ke akhirat, ke urusan tanggung jawab antara individu dengan Tuhannya. Itu cara yang saya ambil, karena nggak ada cara lain menurut saya. Karena sudah nggak ada lagi figur yang bisa dijadikan contoh. Contohlah si A, si B, siapa? Saya bingung juga. Akhirnya ya sudah, urusan agama, urusan akhirat. Agama apapun saya yakin tidak membenarkan itu kan. Jadi itu saya menguliknya. Sedangkan untuk anak-anak ini yang paling sulit, karena anak-anak itu kan belum punya pemikiran yang dewasa ya. Jadi dia lebih mudah mencontoh. Nah, mengapa saya bilang harusnya Paksi itu fokusnya ke keluarga. Karena anak-anak ini yang akan menjadi pemimpin kita itu dibangun oleh keluarga. Kalau orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik, makanya akan terjadi itu ya, pemahaman terstruktur yang tepat baik gitu ya. Mungkin sekolahnya baik, tapi di rumah enggak. Di rumah cara hidupnya, gaya hidupnya
hedon, gaya Ya. hidupnya yang membenarkan sesuatu yang salah Ya, gitu, ya, kayak ya. otoriter kayak Mm-mm, gitu-gitu, mm-mm. kayak menindas orang-orang lemah itu Ya, kayak ya, gitu. ya. Nggak mau nunggu antrian karena saya anak pejabat. Nah, Heeh, hal-hal semacam itu yang harusnya menjadi fokus betul. paksi karena marwah paksi itu di masyarakat gitu. Berarti kalau disimpulkan ya, secara garis besar, kalau kita mau ngomongin faktor atau hal-hal kritikal yang harus kita identifikasi dan menjadi fokus ketika kita menyuluh anti korupsi, satu yang pertama mengembalikan ke nilai moral, Iya, gitu ya. Nilai moral, nilai etika, dan kembali ke self awareness iya, kepada hubungan dengan iya. sang pencipta, gitu ya, Karena Master ya. sistemnya kita ini IPK kita kan rendah banget sekarang, balik lagi ke 10 tahun yang lalu. Berarti artinya sistem kita ini masih sangat korup. Betul, betul. Kalau kita mau apa namanya istilahnya mau merubah sistem, Mm-mm. ya bisa, tapi benar-benar harus bersama-sama seluruhnya gitu. Dan Yang itu harus bisa dimulai dari pribadi masing-masing, gitu. betul. Dan bisa berawal dari Ya, pribadi sendiri dan juga iya. keluarga ya. Dan jangan lupa anak-anak ini loh, Ya, ya, ya. 10 tahun lagi Itu kalau adalah kita generasi nggak, masa depan iya, kita kalau gitu ya. kita nggak kasih contoh, Heeh. kita nggak kasih contoh mulai sekarang, kita nggak bangun mentalnya dari sekarang, 10 tahun lagi nggak tahu deh, Ya, gitu. ya. Master terakhir mungkin sebelum kita usai, kira-kira harapan atau hal-hal kecil apa yang mungkin kita semua bisa atau harusnya bisa lakukan gitu ya untuk mendorong apa ya idealisme memperjuangkan integritas ini. Integritas nggak cuma harus dibangun, tapi harus dirawat gitu. Dirawat. Kadang-kadang udah dibangun inisiatifnya, Iya, orangnya pergi atau udah lupa, yang penting wah ini udah berhasil, tapi nggak dirawat. Akhirnya ya tadi ada iya. siklus yang terus Harapan saya adalah seluruh master dimanapun berada, Oke. kita ikut sertifikasi paksi itu pasti dengan niat baik. Baik. Pasti dengan niat baik. Saya berpikirnya positif ya, pasti niat baik. Nggak tahu itu karena inisiatif atau karena disuruh atasan, Gitu ya. pasti ada niat baik di situ. Itu berarti artinya apa? Hidayah. Ya, hidayah ya. Kamu sudah ditakdirkan masuk jalan itu. Oke. Kalau ternyata jalan itu terjal, jalan itu banyak dimusuhi orang, jalan itu tidak keren atau tidak ngetren, Mm-mm. nggak banyak orang suka jalan itu kan, gitu. Bukan banyak yang orang suka. Tetaplah ada di situ. Mm-mm. Karena pasti kebaikan itu akan menjadi manfaat. Betul. Nggak berupa uang sih mungkin, kalian nggak akan, tapi pasti akan berupa manfaat. Nggak tahu nanti dikasih kemudahan sehat, kemudahan rezeki, kemudahan keturunan yang baik atau Ya, ya, apapun. ya, Jadi ya. yang saya harapkan ke depan adalah tunas-tunas ini, meskipun nggak banyak jumlahnya, kita kan masih sedikit ya, Iya, Master. betul. Sudah terlanjur ada di situ, bagaimanapun awalnya, tapi itu pasti ada niat baik di situ, ada jalan kenapa Tuhan taruh kamu di situ, Mm-mm. teruskan, Mm-mm. gitu. Kuatkan imannya untuk menebarkan, meskipun betul. itu nggak terasa, mungkin kadang dimusuhi dan lain-lain, tetap jalanlah gitu. Karena ya itu tadi kita balikin lagi ke pertanggungjawaban, karena itu adalah kewajiban sebagai seorang manusia untuk menebarkan kebaikan. Itu aja kuncinya. Saya nggak menjanjikan akan menjadi pejabat, saya nggak akan menjanjikan kamu menjadi orang yang keren, yang terkenal, seterkenal artis-artis, enggak. Tapi harus konsisten. Konsisten, tetap berpikir bahwa ini adalah hal baik yang akan membawa kebaikan. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai manusia untuk menebarkan kebaikan. Dan saya kira nggak harus terbatas di paksi saja. Enggak, Semua orang iya, bisa melakukan iya. itu gitu Cuman ya. teman-teman paksi itu kadang Harus bisa lebih percaya. iya, gitu ya. donnya itu di situ. Begitu Niat dihantam oleh itu niatnya gitu ya. itu udah nggak Ya, bisa kuat gitu loh. Betul, betul, betul. Baik, mungkin itu Master sedikit bincang-bincang kita gitu ya. Mohon maaf kalau mengambil waktunya cukup banyak gitu ya, karena ini terus terang Sobat Integritas, Master ini baru pulang langsung kita todong, dan hasilnya hari ini kita memulai sesuatu hal yang baik gitu ya. Insya Allah, amin, Insya Allah. amin. Podcast berbicara integritas itu ternyata menyenangkan. Menyenangkan. Gitu, terima kasih atas waktunya Master. Kuncinya tadi kalau dilihat, kembalikan ke nilai moral, Ya, gitu ya. Terus dimulai dari diri sendiri dan keluarga, dan keluarga. karena itu adalah investasi
untuk mendorong suatu idealisme terus-menerus untuk masa depan gitu ya Master ya. Dan yang terakhir, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau misalnya kita harus dihantam oleh badai Iya, pada saat mempertahankan atau memperjuangkan integritas. integritas. Mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Salam Paksi, jujur, kompeten, Kompeten. berdaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.